kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Kita sama-sama nyanyikan Aku Cinta Yesus. Kita nyanyikan kakek-kakek, nenek-nenek. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jawab ya,
sebagian dari persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita sama-sama nyanyikan Yesus pokok dan kita caranya. Sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Mari kita semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita boleh beribadah sekolah minggu, kita boleh memuji Tuhan, dan tiba saatnya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan melalui cerita-cerita di Alkitab. Yo, sebelum kita mendengar cerita yang ada di Alkitab, semuanya sikap manis, duduk manis. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, semua sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pagi hari ini Tuhan berikan bagi kami
untuk kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan melalui cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bercerita tentang keadaan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Pada waktu Nabi Samuel memimpin bangsa Israel, mereka hidup dengan damai, mereka hidup menuruti setiap firman Tuhan. Tetapi pada waktu Nabi Samuel semakin tua dan akhirnya Nabi Samuel mengangkat anak-anaknya untuk menggantikan dia sebagai hakim, sebagai pemimpin bangsa Israel. Kedua anak Nabi Samuel akhirnya memimpin bangsa Israel. Tetapi kedua anak dari Nabi Samuel, mereka tidak hidup seperti Nabi Samuel. Mereka tidak hidup benar seperti Nabi Samuel. Tetapi kedua anak Nabi Samuel ini, mereka hidup di saat mereka memimpin bangsa Israel, mereka hanya mencari keuntungan diri sendiri. Mereka hanya mencari kesenangan dirinya sendiri saja. Mereka tidak hidup jujur seperti bapaknya, yaitu Nabi Samuel. Akhirnya bangsa Israel, para tua-tua berkumpul dan mereka menghadap kepada Nabi Samuel. Mereka berkatakan kepada Nabi Samuel, "Bapak, engkau telah tua dan anak-anakmu tidak hidup dengan baik seperti engkau. Sekarang kami mau angkatlah seorang raja untuk memerintah atas kami. Kami mau seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Kami mau memiliki raja. Jadi kami meminta Bapak angkat bagi kami seorang raja." Pada waktu Nabi Samuel mendengar keinginan dari bangsa Israel, Nabi Samuel sedih. Mereka meminta raja. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab bahwa "Berikanlah seorang raja kepada bangsa Israel." karena bangsa Israel meminta seorang raja, akhirnya Nabi Samuel menyampaikan syarat-syarat memiliki seorang raja. Dan bangsa Israel setuju bahwa nanti anak-anaknya akan bekerja kepada raja. Mereka semuanya menginginkan seorang raja supaya mereka menjadi bangsa seperti bangsa-bangsa lain. Nah, di satu suku, bangsa Israel memiliki 12 suku dan suku Benyamin. Ada satu keluarga, yaitu keluarga Kis. Dia adalah seorang yang kaya. Dia memiliki anak namanya Saul. Nah, Saul ini adalah seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang tinggi besar dan tampan. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Samuel. "Samuel, besok akan ada seorang pemuda yang akan datang kepadamu. Orangnya tinggi besar, gagah. Dialah yang aku pilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel." Tuhan menyampaikan bahwa akan ada seorang pemuda datang. Ternyata benar. Besoknya ada seorang pemuda dengan didampingi temannya datang kepada Samuel. Dan orang muda ini adalah dari suku Benyamin. Dia adalah Saul. Pada waktu Saul datang kepada Samuel dan Tuhan katakan kepada Samuel, "Samuel, dialah pemuda yang aku sampaikan kemarin, bahwa dia yang akan datang dan urapilah dia." Akhirnya Samuel mengambil botol berisi minyak zaitun
dan dia tuangkan isi botol tersebut, minyak zaitun itu di atas kepala Saul. Dan Samuel mencium Saul dan sambil berkata, Tuhan telah mengangkatmu menjadi raja atas Israel. Setelah Samuel mengangkat Saul, mengurapi Saul untuk menjadi raja atas Israel, Samuel mengumpulkan para tua-tua Israel, mengumpulkan orang-orang Israel, dan Samuel katakan kepada mereka semua, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku yang membebaskanmu, tetapi kamu menolakku dan meminta seorang raja. Lihatlah, inilah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah Saul, seorang Benyamin. Dia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas kalian semua. Pada waktu Samuel menyampaikan bahwa inilah raja kalian, orang-orang Israel bersorak, mereka bersuka cita. Hore, hidup raja, hidup raja. Mereka bersyukur karena mereka sudah memiliki seorang raja, yaitu Saul. Jadi Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel. Saul telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja dari bangsa Israel. Setelah Saul menjadi raja, ia memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan banyak musuh-musuh Israel. Pada suatu hari, Saul melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Saul? Samuel datang kepada Saul dan berkata, Beginilah firman Tuhan. Aku akan membalas perbuatan orang Amalek. Pergi dan kalahkan bangsa itu. Musnahkan semua harta miliknya. Pada waktu Samuel menyampaikan perintah Tuhan kepada Saul, Saul berangkat dan Saul beserta dengan pasukannya menyerang bangsa Amalek. Tetapi Saul tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan bagi Saul. Tuhan menyuruh Saul, memerintahkan kepada Saul dan tentaranya untuk membunuh semua orang-orang Amalek, termasuk rajanya dibunuh semuanya. Bahkan semua harta bendanya, ternak-ternaknya semua harus dimusnahkan. Tetapi pada waktu Saul masuk ke bangsa Amalek, dia membiarkan Raja Amalek tetap hidup. Dan dia tidak memusnahkan kambing domba yang gemuk. Dia memilih-milih kambing domba yang gemuk, dia pilih dan dia selamatkan. Hanya kambing domba yang kurus-kurus saja yang dibunuh. Nah, dia sudah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya pada saat itu Samuel datang kepada Saul. Saat Samuel datang, Saul berkata, Bapak Samuel, aku telah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Samuel berkata, Tetapi mengapa aku masih mendengar bunyi kambing domba? Kok masih ada kambing domba yang aku dengar suaranya? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau untuk membunuh semua orang Amalek, sehingga tidak ada yang tersisa? Mengapa engkau melanggar perintah Tuhan? Mengapa engkau biarkan kambing domba itu masih hidup dan engkau membiarkan Raja Amalek masih tetap hidup? Tetapi Saul menjawab, Aku telah melakukan perintah Tuhan, Bapak. Namun prajuritku mengambil domba dan lembu-lembu terbaik itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Samuel berkata, Mana yang lebih disukai Tuhan? Kurban bakaran dan kurban sembelihan atau taat kepadanya? Ketaatan itu lebih baik daripada korban-korban sembelihan, Saul. karena Saul tidak mentaati perintah Tuhan, akhirnya Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Dan
Sejak dari hari itu Saul tidak pernah bertemu lagi dengan Bapak Samuel. Saul ditinggalkan, penyertaan Tuhan tidak menyertai Saul lagi karena Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Nah, cerita pagi hari ini mengajarkan bagi kita semua adik-adik bahwa Tuhan memberi anugerah yang luar biasa atas kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap memelihara anugerah itu. Tuhan telah memberikan keselamatan buat kita. Kita harus tetap memelihara keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Dengan cara apa? Kita harus tetap mentaati firman Tuhan. Kita harus tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, belajar untuk kita terus melakukannya. Jangan seperti Saul yang sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia melihat harta kekayaan yang luar biasa. Dia melihat kambing domba yang gemuk-gemuk. Ini sayang kalau dimusnahkan. Padahal Tuhan memerintahkan untuk dimusnahkan. Saul sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada Saul lagi. Jadi kita belajar ya, melalui cerita firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar mari terus taat kepada Tuhan. Kita memelihara anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita untuk kita selalu melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari semuanya, teman-teman, kita semuanya akan berdoa. Kita meminta pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus untuk selalu memimpin kita, untuk kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tolong kami untuk selalu hidup taat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk selalu hidup setia kepada Tuhan Yesus. Melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi orang tua kami, boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kepintaran, kecerdasan bagi kami, untuk kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sekolah minggu pagi hari ini. Dan kami mengakhiri sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.